Jadi tujuan kita mempelajari 5 kesalahan fatal pemupukan yang sering dilakukan petani di sini, supaya pian bisa memastikan bahwa pemupukan yang pian berikan pada tanaman pian bisa terserap oleh tanaman. Diharapkan ketika tanaman menyerap pupuk, maka tanaman di sini otomatis dapat tumbuh dengan subur, kemudian dapat berbunga dengan lebih banyak, berbuah dengan lebih banyak dan juga besar-besar, dan mudah-mudahan di situ diiringi dengan harga yang bagus. Sebelum saya menjelaskan tentang 5 kesalahan fatal pemupukan yang sering dilakukan petani, kita perlu tahu dulu bahwa pupuk itu artinya apa. Selama ini pupuk ujar kita adalah makanan, pupuk adalah nutrisi, pupuk adalah unsur hara. Jawabannya adalah pupuk adalah nutrisi, unsur hara, atau makanan tambahan. Itu dulu yang perlu kita ketahui, bahwa pupuk itu adalah makanan atau nutrisi atau unsur hara tambahan. Berarti yang namanya tambahan berarti di mana yang utama? Ya tidak. Yang utama itu sudah ada di tanah. Yang membedakan adalah masing-masing orang di sini pasti berbeda tanahnya. Ada tanah yang tinggi sudah tinggi nitrogennya, ada tanah yang sudah tinggi fosfatnya, ada yang sudah tinggi keduanya, ada yang sudah tinggi kaliumnya namun nitrogen dan fosfat kurang. Nah ini, makanya dengan dari sini kita lakukan penambahan pupuk supaya apa? Supaya tanaman mendapatkan apa yang kurang. Sebagai contoh misalnya kan, sebagai contoh ketika kita pulang ke rumah habis dari kebun. Sampai ke rumah tiba-tiba adanya cuma nasi. Ya kan? Artinya apa? Nasinya sudah ada. Berarti apa yang perlu kita tambah? Lauk sama sayur, ya tidak? Kan begitu, itu aja lagi yang tambah. Ya buat apa kita masak nasi lagi, kan begitu? Jadi prinsipnya disitulah menyesuaikan dengan apa yang sudah tersedia. Bila memang di rumah sudah ada ikan, sudah ada lauk, berarti nasinya yang disiapkan. Bila di rumah sudah ada misalnya lauk sama nasinya, kalau kita mau tambah nutrisi, berarti tambah sayurnya. Di rumah sudah ada gangan, sudah ada sayur. Apa berarti kita tambah? Nasi sama lauknya. Nah inilah kita mesti tahu. Karena pasti masing-masing orang itu berbeda karena pemupukannya. Karena beda tanah pasti beda pupuknya. Lalu apa saja 5 kesalahan fatal pemupukan yang sering dilakukan petani? Yang pertama adalah salah pupuknya. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika pulang ke rumah ada nasinya, maka nggak perlu masak. Nggak perlu beli nasi lagi. Jadi ketika mamanya sudah masak, blak langsung sudah masak. Kemudian kita otomatis kan tidak ada lauk. Akhirnya berangkat ke warung. Ngapain? Beli lauk aja. Coba kalau seandainya Anda sudah ada lauk di rumah. Mamanya sudah masak nasi. Harusnya kan Anda beli lauk ke warung. Tapi ini tidak. Beli lauk sama nasi-nasinya pulang. Melihat mamanya. Sarik tidak? Sarik. Ya ulun membahasakan dengan bahasa yang sederhana supaya kita mudah memahami lah. Jadi 5 kesalahan fatal pemupukan yang sering dilakukan petani, yang pertama tuh salah pupuknya. Jadi gini, ada pupuk itu ada namanya pupuk nitrogen, pupuk fosfat, pupuk kalium, pupuk kalsium, pupuk magnesium, pupuk sulfur atau pupuk sulfat. Nah pada masa tanaman mulai tumbuh, nah berarti kan dia ingin memperbesar batang, memperbanyak ranting, memperbanyak daun. Ya kan, kemudian akarnya juga tumbuh dengan maksimal. Sementara pada masa pertumbuhan kan kita tidak pengen dia berbuah langsung. Bayangkan coba anak-anak gitu kan, itu melahirkan sebelum waktunya. Nah kan lain, makanya kadang dianjurkan gitu kan, usia produktif manusia itu kalau laki-laki sekian, kalau perempuan sekian, ya tidak. Sama juga dengan tanaman, kalau dia sudah berbunga duluan, sebagai contoh tanaman cabai, baru sejengkal sudah berbuah, mungkin tidak hasilnya nanti banyak. Tidak mungkin. Kalau sudah berproduksi, gimana mau tambah besar, mau tambah tinggi. Jadi gitulah kita pahami di sini. Jadi ketika sudah masa pertumbuhan, maksimalkan masa pertumbuhannya. Maka pupuk apa yang diperlukan? Berarti nitrogen, fosfor itu lebih banyak. Dan kaliumnya tidak perlu terlalu banyak dulu. Nah lalu pada masa ketika dia sudah tumbuh, ya kan, mulai tumbuh, sudah mulai memunculkan daun lebih banyak. Nah berarti perlu lagi nih unsur magnesium, unsur kalsium, sama sulfur. Ini juga perlu. Lalu di sini, kan kemarin pertanyaan Pak Jun di sini, apakah perlu setiap minggu kita ngasih kalsium? Kan begitu Pak Lah. Jawabannya tidak selalu. Menyesuaikan dari awal Anda pakai pupuk apa. Kalau di awal Anda sudah memberikan dolomit, ya dolomit itu ada kalsium, magnesium karbonat, berarti kalsiumnya ada, magnesiumnya ada. Berarti kalsium tidak perlu setiap minggu. Kenapa? Karena kalsiumnya sudah ada duluan. Kan begitu. Artinya nih sudah ditaruh duluan, nasinya sudah ada di rumah. Makanan sudah ada di rumah, nggak perlu lagi kita kasih makanan. Karena pasti karena kita kasih makanan, pasti salah satu di antara dua itu tidak akan termakan.
Jadi artinya kalau Anda sudah di awal memberikan pengapuran menggunakan dolomit, ya, maka pemberian kalsium sudah tidak diperlukan lagi. Tapi beda kalau Anda pada saat menaikkan pH tanah Anda menggunakan abu sekam, di mana abu sekam isinya kandungannya silika bukan magnesium dan juga kalsium, maka otomatis kan di sini hanya silika. Kalsium magnesiumnya tidak ada. Maka pada saat perawatan maka rutin wajib memberikan kalsium dan magnesium gitu. Lalu ketika sudah masa berbuah, ketika masa berbunga, masa berbuah, ya, maka unsur kalium diperbanyak, fosfat diperbanyak, kalium diperbanyak. Kenapa? Fosfat di sini dia memaksimalkan pembungaan, membentuk enzim-enzim di dalam tanaman, kalium di sini untuk memaksimalkan buah. Dan nitrogennya dikurangi. Kenapa? Karena kalau Anda perbanyak nitrogennya, ini bingung. Aku ini disuruh tumbuh kah, disuruh berbuah kah? Perbedaan antara tanaman dengan makhluk hidup yang lain, kalau tanaman apa aja dimakan. Karena dia tidak punya tangan. Kalau kucing, kalau manusia, kita bisa memilih. Jadi artinya, pian di sini ketahui ketika sudah masa generatif atau masa berbuah, berbunga, maka pian maksimalkan unsur fosfat, kalium, nitrogennya dikurangi. Magnesium perlu tidak? Perlu. Kalsium perlu tidak? Perlu. Kemudian sulfur perlu tidak? Perlu. Tapi porsinya tidak sebanyak yang ini. Karena kalau sulfur, magnesium, kemudian kalsium ini unsur sekunder. Sementara yang wajibnya di sini, yang nasi, yang lauk, yang sayurnya ini nitrogen, fosfor, kaliumnya. Ini yang diperbanyak. Jadi pada masa berbuah, berbunga, maka fosfat dan kalium diperbanyak. Lalu kalau misalnya saya bingung bagaimana? Ya kan? Mesti saya ngasih pupuk apa? Kan minggu kemarin sudah ulun bekali, pian-pian supaya jadi dokter, ya tidak? Pakai apa? Pakai kertas. Dimana ketika daun, ya daun itu membentuk huruf P seperti ini. Nah ini kan ujung daun, nah membentuk huruf P seperti ini, maka dia udah jelas itu kekurangan nitrogen. Kemudian ketika misalnya daunnya ungu, batangnya ungu, nah kan daunnya semacam ungu-ungu di situ, berarti dia kurang fosfor. Jadi sebetulnya paling gampang itu adalah selain dari kita mengetahui alur pemupukan tadi kan harus banyak nitrogen, fosfor, kemudian rendah kalium, kemudian harus rendah nitrogen, tinggi fosfor, tinggi kalium. Maka cara yang kedua supaya kita benar dalam melakukan pemupukan adalah lihati gejalanya kurang apa. Kalau kelihatan misalnya daun membentuk huruf P seperti ini kuning, di sini kan ujung daun paling atas, di sini agak kuning gitu kan udah jelas dia kekurangan nitrogen, kasih nitrogen. Kalau ungu udah jelas kurang fosfor. Kalau kebalik kan tadi V seperti ini bentuk segitiga dari ujung menurun samping-sampingnya itu kurang kalium. Kemudian lagi misalnya di bagian pucuk agak menggulung. Nah, kan khusus bagian pucuk, nah itu kurang kalsium. Kemudian lagi misalnya di daun, ya kan tulang-tulangnya kan kelihatan tulang-tulang daun kan. Tulang daun warna hijau tapi daun yang kuning itu kekurangan magnesium. Kemudian kuning, ya kemudian kuning lagi tapi pucuk aja. Daun bawah tidak, nah kurang sulfur. Itu aja gampang aja. Kalau saya hafal. Kenapa? Karena memang kadang setiap saat menemui. Maka kita kasih makan sesuai dengan apa yang dia perlukan. Nah ingat, jadi kesalahan fatal yang pertama adalah salah dalam pemupukannya. Kemudian setelah salah dalam pupuknya, kesalahan fatal pemupukan yang nomor 2 yang sering dilakukan petani adalah salah dosis. Kita selama ini mengira kalau kita banyak ngasih pupuk, tanaman bakalan subur. Jawabannya belum tentu. Karena apa? Karena kalau porsi makan Anda sepiring, ulun paksa makan 3, apa yang terjadi? Nah itu. Jadi gini ya prinsip pemupukan. Kita ngasih kurang pupuk tanaman kerdil, kebanyakan pupuk kerdil. Jadi salah fatal selama ini gitu kan. Bahwa kurang pupuk salah, kelebihan pupuk lebih parah lagi. Resiko yang terjadi ketika kelebihan pupuk ya, kelebihan pupuk pertama, kalau pemupukan itu diberikan melalui akar, plek langsung melalui akar, maka akar itu bakalan kebanyakan namanya garam. Karena pemupukan itu pasti ada kandungan garamnya. Ketika kelebihan garam, maka otomatis akar menjadi terganggu. Kemudian yang kedua, ketika terlalu banyak pupuk, sementara gini, pupuk itu nanti pasti akan menyerap cairan. Karena sebetulnya tanaman itu tidak makan pupuk. Tanaman harus menyerap pupuk yang terlalu di dalam air. Tuh, jadi tanaman ketika langsung pian pupuk berharap dia makan pupuk. Jawabannya tidak. Tanaman tidak akan pernah makan pupuk. Tanaman itu minum larutan pupuk. Pupuk yang sudah terlarut di dalam air. Maka kalau Anda kebanyakan melakukan pemupukan, maka otomatis airnya juga tersedia harus banyak.
Maka kalau misalnya pemupukan terlalu banyak, airnya kurang, itu yang menyebabkan akar gosong. Jadi pemupukan yang banyak juga belum tentu bakalan baik. Nah, lalu bagaimana sih kita cara menentukan dosis ya tidak? Jadi begini, cara menentukan dosis pertama lihat di kemasan pupuknya. Ya, di kemasan pupuk itu biasanya tertera tulisannya. Untuk pemupukan melalui akar silakan diberikan dengan dosis 4-10 kg per 200 liter airnya. Maka itu patokan. Jangan dikira 4 kilo ini untuk masa pertumbuhan, 10 kilo ini untuk masa berbunga atau berbuah. Saya bilang belum tentu. 4-10 itu patokan dari tanah-tanah yang miskin unsur hara. Jadi kalau tanah Anda sudah banyak unsur haranya, tersedia unsur haranya, bahkan pemupukan 2 kilo per 200 liter cukup. Kalau tanah Anda itu tidak kekurangan unsur hara. Nah, artinya tanah Anda sudah cukup subur. Tandanya bagaimana cara melihat tanah itu subur atau tidak? Ya tidak. Kalau rumput mau tumbuh itu subur. Ini kadang rumput aja kadang mau tumbuh. Kayak tanaman budidaya mau tumbuh. Ya kada? Masuk kada? Nah, kan itu. Jadi patokannya tuh rumput. Bila rumput mau tumbuh, berarti sebetulnya sudah ada unsur hara di sana. Nah, artinya apa? Dalam kondisi seperti ini sudah jelas bahwa ketika rumput aja kada mau tumbuh atau rumput aja minim mau tumbuhnya, berarti tanah tersebut miskin unsur hara. Jadi artinya kalau Anda melihat, pertumbuhan rumput subur banget, berarti sebetulnya tanahnya udah subur. Maka pemupukan nggak perlu sampai 10 kilo, nggak perlu kok sampai 6 kilo, nggak perlu. 4 kilo aja udah maksimal, cukup. Jadi misalnya Anda pakai Mutiara 16-16-16 atau NPK 16-16 lain atau NPK 15-15-15, ya kasih aja misalnya 2 kilo dulu. Untuk masa pertumbuhan misalnya 2 kilo cukup. 2 kilo per drum, 200 liter air. Udah aduk larut, kemudian silakan kocorkan, cukup. Nggak perlu sampai 4 kilo, nggak perlu. Cukup 2 kilo aja cukup. Lalu kalau semprot bagaimana? Semprot juga ada rekomendasinya. Rekomendasi 2-4 gram per liter air. 2 gram per liter air, sementara satu tangki semprotnya anggap misalnya 15 liter. Maka 15 kali 2 berapa? 30. Sampai berarti kalau 15 kali 4 berapa? 60 ya tidak? Berarti antara 30 sampai 60. Berarti anggap 1 sendok itu 10 gram, 3 sendok sampai 6 sendok cukup. Apa yang terjadi kalau kelebihan? Kelebihan bikin gosong. Jadi salah dosis di sini juga bakalan jadi masalah. Lalu bagaimana cara saya bisanya mengevaluasi dosis udah tepat atau belum, ya kan? Maka begini, kita ya untuk bisa memastikan tanaman itu dosisnya sudah tepat atau belum, sebaiknya uji coba dulu ke beberapa tanaman sebelum aplikasi dalam populasi yang banyak. Kenapa? Kalau misalnya Anda nyemprot misalnya 5-10 tanaman, ternyata kebanyakan dosisnya pasti gosong. Yang gosong cuma 5-10 tanaman saja. Nah, silakan coba ke beberapa tanaman dulu. Kalau misalnya tanaman tidak bermasalah atau menunjukkan gejala yang positif, pertumbuhan bagus, kemudian berbunga lebih banyak, maka silakan aplikasikan ke semua tanaman. Rata-rata sebenarnya perusahaan itu pun sudah menguji coba, dia menaruh dosis sekian itu karena dia udah dicoba. Maka tinggal kita menyesuaikan. Dan lagi juga cara yang selanjutnya menentukan dosis yang paling tepat adalah tanya PPL. Kalau sampai petugas tidak mengerti berarti bukan petugas. Itu aja. Kemudian yang selanjutnya kesalahan nomor 3 adalah salah dalam waktu pemupukan. Kenapa salah dalam waktu pemupukan? Seperti yang saya bilang, nitrogen yaitu untuk pertumbuhan. Pertumbuhan batang, ranting, cabang, daun, itu. Nah, artinya diberikan pada masa pertumbuhan. Namun ketika diberikan pada masa berbunga, nitrogen kebanyakan, dia justru pertumbuhannya naik, pertumbuhannya lanjut. Maka yang terjadi, dia tidak berbuah. Namun ketika unsur hara generatif diberikan pada masa vegetatif, artinya salah waktu. Maka cepat berbuah, pertumbuhannya kurang, akhirnya produksinya kurang. Waktu pemupukan, waktu kita menyemprot, waktu kita menabur. Kapan paling bagus? Pertama, pada saat pagi hari. Yang kedua, pada saat sore hari. Dan hindari pada saat siang hari, terutama saat panas terik. Waktunya yang paling bagus pada saat pagi hari, yang penting belum panas. Atau sore hari. Lalu kemudian yang urea lah soal urea. Urea ini juga tidak bisa diberikan pada saat tanah kering. Kenapa? Karena kalau tanah kering, nah urea ini tidak langsung dimakan tanaman. Urea ini itu bentuk pertama nitrogen. Dia harus diubah oleh enzim tanah
oleh bakteri tanah menjadi bentuk namanya amonium. Urea itu belum lauk masak, bukan. Urea itu lauk mentah. Ikan mentah. Nah, daging mentah. Mesti diolah. Siapa yang mau olah? Bakteri tanah. Bakteri tanah yang ada di tanah, nah itu akan memproduksi enzim namanya enzim urease yang akan mengubah urea menjadi bentuk kedua namanya bentuk amonium. Amonium itu yang diserap tanaman. Dan amonium pun sebetulnya ada lagi yang bikin. Dia masih dalam bentuk lauk setengah jadi. Ada lagi bisa diubah lagi bentuk ketiga. Nah, jadi bentuk pertama nitrogen itu urea, bentuk kedua nitrogen itu amonium, bentuk ketiga nitrogen itu namanya nitrat. Nitrat ini ada lagi diolah koki dalam tanah. Nah, jadi ketika plak langsung kita tabur urea, pada saat tanah kering, maka enzim urease tidak akan maksimal bekerja. Maka pemupukan urea sebaiknya tanahnya agak lembab. Berarti kapan? Pagi-pagi, subuh-subuh, boleh. Tapi pada saat siang hari pemupukan urea itu mudah banget menguap. Nah, jadi pemupukan jenis urea itu sebaiknya pagi atau sore hari. Nah, sementara pemupukan semprot itu mesti kapan bagusnya? Pagi hari yang penting embun sudah habis atau sore hari. Kenapa? Karena ketika masih saja ada embun, maka embun otomatis kan air ya tidak? Air di daun. Kita menyemprot ada airnya. Berarti sama dengan kita nambah air lagi, artinya hambar. Lalu bayangkan kalau misalnya panas seperti ini kita menyemprot, apakah efektif? Jawabannya ketika Anda nyemprot tiba-tiba panas, airnya menguap, belum dimakan udah hilang duluan. Lalu mungkin selanjutnya pertanyaan, kalau sore hari gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Sore hari itu ada dua manfaat yang didapati. Pertama, tanaman bakal dapat nutrisi. Kedua, tanaman jadi segar. Kenapa? Karena misalnya kita udah capek-capek, habis panas-panasan, tiba-tiba kita ambil air, kemudian kita basuh muka. Kan tidak mandi, cuman basuh aja. Segar tidak? Kan bukan mandi loh. Kan cuman diciprat air. Segar tidak? Segar. Itu manfaat penyemprotan di sore hari itu. Cuman resikonya adalah malamnya kadang hujan. Dan penyemprotan boleh dibarengin dengan pestisida, baik itu insektisida maupun fungisida. Nah, itu jadi waktu pemupukan juga harus tepat, jangan sampai salah dalam waktu pemupukannya. Kemudian, yang keempat, kesalahan dalam cara memupuk itu sendiri. Nah, salah cara memupuknya gimana? Cara memupuk itu ada dua, pupuk lewat daun, pupuk lewat akar. Gini, ulun jelaskan soal pemupukan akar. Ketika kita melakukan pemupukan akar, plak langsung memupukkan akar, maka otomatis diharapkan akar bakal menyerap pupuk, ya tidak? Maka, kalau musim kayak gini, panas seperti ini, seperti yang ulun bilang tadi, pemupukan ditabur, blak langsung di akar ditabur. Dia panas, plak langsung panas. Maka apa yang terjadi? Pemupukannya menguap. Resiko yang terjadi adalah pupuk yang terlalu banyak, kemudian terjadi penguapan luar biasa, kemudian di atasnya ada daun tanaman, maka daun yang akan menerima uap pupuk bakalan gosong. Jadi, pemupukan melalui akar itu sebaiknya kalau masih memungkinkan sebaiknya dibenamkan. Lalu manfaat yang selanjutnya ditugal adalah ketika kita menugal kemudian dibikin lubangan kemudian ditutup, maka resiko yang kedua ini juga bisa dihindari. Apa? Ketika kita menabur di atas saja, tiba-tiba dalam waktu beberapa jam kemudian hujan, blak langsung hujan. Urea, coba aja. Atau pupuk yang lain, taruh aja di samping tanaman. Istilahnya dihambur. Kemudian blak langsung hujan. Maka pupuk yang tadi ditabur masih ada nggak di situ? Kemana dia hilang? Larut atau hanyut ke tempat yang lebih rendah. Nah itu, jadi ketika kita melakukan pemupukan, tidak dibenamkan, ditabur saja, ditabur aja, ya nggak? Maka kemudian ketika beberapa jam kemudian langsung hujan, maka unsur haranya bakalan tercuci, hanyut di dalam air hujan. Nah, maka ketika dia hanyut, maka di mana aliran air hujan tersebut mengalir, di situ sebetulnya adalah akan terlarut unsur hara yang kita berikan tersebut. Sehingga misalnya kan di parit nih, pas langsung gugur di parit, ya kan melewati kemana gitu kan. Di sini kan berarti sudah ada unsur haranya, ada pupuknya. Makanya di sini kan di sini ada biji-biji gulma tumbuhnya. Itu kenapa subur banget di parit-parit, di bawah-bawah bedengan, di samping-samping bedengan, di parit-parit atau di saluran drainase misalnya, kenapa dia cepat banget pertumbuhannya? Karena hanyutan pupuk di situ. Maka sebaiknya kalau pian melakukan penaburan pupuk, maka sebaiknya pupuk tersebut ditugal. Lalu boleh tidak solusinya seperti ini Pak? Misalnya supaya tidak kena hujan, maka pupuknya saya taruh di bawah mulsa. Itu solusi bagi pian yang kada mau menugal.
maka simpan di bawah mulsa. Selama dia masih kena percikan air, maka dia akan terserap oleh tanaman kita. Jadi memupuk itu ketika kita pakai mulsa, jangan di lubang mulsanya, masukkan ke dalam. Itu solusinya. Jadi kan di lubang tanam, kan bulat. Nah, masukkan aja samping. Kada perlu buka mulsa mencabuti paku, kada perlu. Cabuti paku mulsa jangan. Jadi di lubang kan, ini kan lubang tanam nih, ya kada. Nah, lubang tanam kan di sini kan mulsanya nih, ini masukkan aja di bawah. Daripada Anda langsung taruh di lubang tanam kemudian kena air hujan, mending masukkan ke dalam mulsa. Memasukkan ingatlah memasukkan agak ke tengah. Nah, agak ke tengah. Nah, kayak gitu itu juga solusinya. Nah, jadi kesalahan dalam pengaplikasian penaburan itu juga menyebabkan pemupukan tidak maksimal. Nah, selanjutnya cara memupuk yang kedua tadi kan melalui penaburan. Nah, cara kedua adalah kadang kita mau ngocor. Ngocor itu juga kita harus tahu kapan sih yang tepat untuk dikocor. Tanaman ini kan panasnya tidak. Panas ini kurang atau banyak airnya? Kurang, maka pemupukan itu baiknya dikocor. Kenapa? Karena ketika panas, ketika kita ngocor pupuk, maka otomatis kita sudah melarutkan pupuk langsung diserap tanaman. Ibaratnya kita ngasih minum lah bagi tanaman kita. Ini kada udah tahu bayunya kurang, pupuknya ditabur. Pertanyaan ulun, bayunya mana? Jadi ketika cuacanya panas seperti ini, maka pupuk yang dilarutkan dalam air adalah solusi paling cepat pupuk terserap oleh tanaman. Kenapa? Karena Anda langsung ngasih pupuk yang terlarut dalam air. Artinya Anda langsung ngasih minum. Tapi beda halnya, sudah hujan tiap hari, hujan. Hujan itu kan hujan ya, hujan itu pasti banyak kan air. Anda ngocor, orang sudah minum segelas, Anda kasih minum segelas lagi. Kapan berarti kita mesti melakukan penaburan ulang, ya tidak? Ketika kita tabur, kapan kita mesti naburin ulang? Yaitu selama pupuknya masih tersedia, kada usah ditambah, kada perlu dipupuk. Nah, ketika misalnya pupuknya misalnya keplak, langsung kita tabur atau kita masukkan ke dalam mulsa tadi, ya kan? Kemudian kita lihat pupuknya masih ada, cuman berkurang. Maka tidak perlu sebanyak itu lagi, cukup nambah aja supaya porsinya sama. Nah, itu jadi tidak perlu setiap minggu, tidak. Kalau misalnya pemupukan semacam kayak NPK 16 yang warna biru misalnya, kami merekomendasikan 2-3 minggu sekali aja. Nah, jadi sekali Anda nabur cukup untuk 3 minggu. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain lagi, ngocor nggak perlu. Kalau bisa tiap hari hujan, ya nggak perlu ngocor. Karena begini, kalau misalnya nih kan di dalam sini ada gula. Ketika gula di sini dibuat di dalam wadah, kemudian ini belum ada airnya, langsung kita tuang air, anggaplah hujan. Maka apa yang terjadi? Gula akan larut. Dan larutan ini disebut dengan kocoran. Jadi pupuk yang Anda tabur, ya pupuk yang Anda tugal, pupuk yang Anda benamkan, itu ketika kena air, maka dia sebetulnya sudah berubah menjadi pupuk kocor. Nggak perlu dikocor lagi kalau sudah kena hujan. Airnya sudah ada. Nah, itu. Jadi kesalahan kita juga dalam mengaplikasikan. Nah, lalu selanjutnya setelah pemupukan tabur, tugal, tanam, dan juga kocor, ada lagi pemupukan namanya pemupukan semprot. Kapan kita melakukan pemupukan semprot? Kalau ternyata ditemukan ternyata sudah tanaman menunjukkan gejala kekurangan. Seperti tadi yang saya bilang, ketika sudah berbentuk V seperti ini dia kurang nitrogen, ketika ada ungu dia kekurangan fosfor, ketika ada ujung dari atas ke samping itu kekurangan kalium, kemudian ketika menggulung berarti ada kekurangan kalsium, kemudian ketika tulangnya hijau kemudian daunnya kuning itu berarti kekurangan magnesium, dan ketika daun muda kuning sementara daun tuanya hijau berarti kekurangan sulfur. Maka pupuknya silahkan disemprotkan. Kemudian lagi, misalnya juga di tanah pertanian kita pH tanahnya asam. Masam banget luar biasa. Nah, ketika keasaman tinggi maka pemupukan tidak akan maksimal. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa tanahnya asam, maka silahkan pemupukan disemprot saja. Kenapa? Karena kalau kita berikan melalui jalur akar, itu tidak maksimal karena akarnya tidak bisa menyerap maksimal karena tanahnya bermasalah. Nah, jadi salah dalam aplikasi pemupukan juga menyebabkan pemupukannya tidak maksimal. Lalu yang terakhir, yang kelima, setelah tadi kan salah dalam cara memupuknya, itu tempat memupuknya juga harus tepat. Nah, jadi gini, kita harus tahu bahwa sebetulnya akar tanaman akan mengikuti ujung daun tanaman. Sebagai contoh, ini tanaman, ya kan? Kemudian ini daunnya segini. Berarti ujung daun di mana? Nih, ya tidak? Maka akarnya di sini, Pak. Di mana ujung daun, di situ ujung akar. Tanaman makan dari ujung akar. Nah, kesalahan fatal kita selama ini, tanaman baru usia 1 jengkal,
usia mungkin 2-3 minggu, satu jengkal. Daunnya segini, memupuk di tengah-tengah antara tanaman. Kan kadang gini ya, kita kan bikin di antara tanaman kan ada bikin lubang. Ujar lubang pemupukan. Itu lubang pemupukan pada saat tanaman khusus berbuah saja. Kalau daunnya baru segini, ya tingginya juga baru 20 cm, ya daunnya baru 5 cm, dipupuk di tengah sini. Jadi ketika tanaman masih kecil, ya baru satu jengkal, daunnya juga baru segini, ya di lubang tanam saja. Tapi kalau semakin besar, ya kan sudah mencapai nih. Nah di sana maka boleh baru di tengah-tengah. Jadi ketika dia salah dalam penampetan makanan, maka ini pasti kembali lagi. Padahal coba deh pondasi. Pondasi itu mending ke sini kah, melebar atau menyempit? Melebar ya tidak? Kenapa? Karena semakin lebar semakin kuat ya tidak? Makanya ini ngarannya kursus tani lah, kursus supaya bisa. Nah, makanya kursus di sini pian ulun latih supaya bisa. Nah, ulun pun sebujurnya ulun sudah menggawi. Nah, ulun sudah menggawi, apapun yang ulun sampaikan itu sudah ulun kerjakan sendiri. Kita pahami 5 kesalahan fatal ini. Yang pertama adalah salah bubuknya. Kedua, salah dosisnya. Kemudian yang ketiga, salah waktunya. Kemudian yang keempat, jangan sampai salah dari cara kita memupuk itu sendiri. Dan yang kelima, jangan sampai juga lokasi pemupukannya salah. Maka insya Allah makanan yang pian kasihkan ke tanaman itu bakalan dimakan dengan lebih maksimal oleh tanaman kita. Ini kan pertanyaan seputar jarak tanam, ya kan? Berapa sebetulnya jarak tanam paling ideal tanaman? Ya kan? Sebetulnya ilmu menentukan jarak tanam itu sebenarnya sederhana. Jadi cara menentukan jarak tanam yang paling ideal adalah kita lihat dulu. Tanaman kita ini ketika dia besar, lingkaran itu ada namanya jari-jari, ada namanya diameter ya tidak? Diameter itu jarak dari ini ke sini. Itu diameter. Kalau jari-jari jarak dari tengah ke ujung. Berarti kalau diameter ujung ke ujung. Ilmu menentukan jarak tanam berapa, yaitu jangan sampai dua ujung ini bertabrakan. Bila tanaman kita ternyata diameter jari-jari dari batang ke ujung daun di sini 25 cm, berarti jarak tanam masih 50 paling tidak. Karena dari ketika kita memupuk 50 di sana, pertama, dia tidak saling berdempetan. Kedua, makannya jadi bersamaan. Jadi mupuk di situ aja berduanya makan. Yang kiri bersamaan yang kiri, yang kanan sama yang kanan. Bayangkan kalau kita terlalu jauh, maka otomatis dua tempat, dua lokasi. Nah, jadi diambil jarak tengah-tengah. Bila kita yakin nanti pertumbuhannya bakalan 30 cm, maka jarak tanam 60, Pak. Jadi ingat patokannya jari-jari ya, jari-jari itu batang, ya batang sini, kemudian dari sini ke ujung daun. Pian misalnya, oh 30 cm ini. Ya kan, dari batang ke ujung daun 30 cm. Berarti jarak tanam kali 2.